apa yang dibagikan supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan, katakan sama-sama, amin. Sekali beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Saya rindu sekali ada di sini bersama-sama dengan Anda. Sungguh sebuah sukacita, beneran saudara, kangen banget loh sama saudara. Karena kita terakhir ini banyak keliling gitu ya. Hari ini saya pengen banget pokoknya harus ada di Tangerang. Jadi memaksa diri untuk tetap ada walaupun sepanjang seminggu ini jadwalnya cukup full. Kemarin kami habis kembali dari Surabaya, dari Malang lebih tepatnya, karena ada retreat, kemudian dilanjutkan dengan fellowship dengan para gembala gitu ya, naik ke Gunung Bromo saudara. Dan kemarin sore baru pulang, tapi saya kepengen banget ketemu dengan saudara. Oleh sebab itu hari ini sebuah sukacita bisa berjumpa dengan saudara dan melayani di GMS Tangerang. Saya juga mau menyapa Anda yang juga ada di manapun yang melihat dan mau mendengarkan firman sama-sama. Saya percaya kita ada dalam satu ruangan dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau bagikan sepanjang hari saya berkhotbah cuma 4 kali. Nanti akan dilanjutkan dengan Pastor Jimmy kalau yang di Tangerang. Saya akan khotbahkan seri kitab Ester karena ini lahir dari renungan pribadi gitu ya, perenungan pribadi, tapi Tuhan banyak berbicara juga yang untuk disampaikan buat jemaat. Jadi ketika saya membaca kitab Ester ini adalah salah satu kitab yang saya paling suka, bukan berarti yang paling bagus karena semua kitab pasti ada rema-rema firman Tuhan, tapi kitab Ester ini dari dulu tuh spesial banget. Spesialnya apa? Kitab Ester itu seperti Anda membaca sebuah novel, saudara. Kitab Ester kalau Anda sadari gitu ya, Anda sadar nggak sadar, di kitab Ester Anda tidak akan menemukan kata Tuhan di dalamnya. Itu benar-benar kayak Anda baca buku cerita kayak novel gitu ya, yang menceritakan sebuah peristiwa dan peristiwanya itu epic banget. Kalau misalnya itu di film kan Anda akan menonton itu dengan puas. Saudara pernah nggak nonton film itu? Ini film cliffhanger gitu ya, nanggung banget apa endingnya. Kalau ini enggak, ini happy ending. Dan di dalam ceritanya itu banyak sekali plot twist. Alurnya tiba-tiba berbalik gitu ya, tiba-tiba berbalik lagi. Dan ketika Anda baca, kalau Anda pulang dari tempat ini ya, sediakan waktu deh baca satu kitab Ester, cuma 10 pasal, nggak banyak. 10 pasal, tapi kalau Anda baca, kalau saudara baca itu ceritanya sangat menarik dari awal sampai akhir. Dan di situ kita bisa melihat sidik jari Tuhan walaupun tidak ada kata Tuhan di dalamnya, walaupun tidak di-mention sama sekali tentang Tuhan, tapi Anda bisa melihat sidik jari Tuhan dari awal sampai akhir. Semuanya itu diatur sedemikian rupa seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat di dalam sebuah cerita ini. Demikian juga dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, ada sidik jari Tuhan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda mungkin tidak melihat Tuhan, tapi akan ada banyak kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan tapi tidak kebetulan. Di dalam kitab Ester ini ada banyak kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan, tapi kalau Anda baca Anda akan tahu bahwa itu ternyata Tuhan. Ya, itu menjelaskan tentang kehidupan Anda dan saya. Kitab Ester sebuah cerita kehidupan seseorang, ya, mewakili kehidupan Anda dan saya dan mewakili bagaimana Tuhan itu bisa berperkara dengan cara yang kita nggak duga. Makanya sepanjang hari ini khotbah saya yang pertama saya akan khotbah tentang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang merendahkan dan meninggikan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa merendahkan dan meninggikan. Ibadah yang kedua, saya akan bicara tentang orang yang digeser Tuhan. Karena di kitab Ester itu ada banyak pergeseran ilahi. Makanya judul besarnya adalah sidik jari Tuhan dan pergeseran ilahi. Ada orang-orang yang digeser, saudara. Dan ibadah yang ketiga, saya akan bicara tentang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saya akan khotbahkan tentang pertolongan yang tidak terduga, saudara. Ada banyak pergeseran ilahi. Kalau saudara baca kitab Ester, saya ceritakan dulu ya background cerita dari kitab Ester. Kitab Ester itu
ditulis oleh seseorang yang anonymous, tapi sejarawan menduga itu ditulis oleh Mordekai gitu ya. Karena kitab Ester ini pemeran utamanya cuma beberapa kok. Ester pastinya karena namanya kitabnya Ester. Yang kedua Mordekai, ada Haman dan Raja Ahasiveros. Udah, itu 4 tokoh utama yang ada di kitab Ester gitu ya. Nah, di Ester ini terjadinya kapan? Saudara, bangsa Israel pernah berubah setia kepada Tuhan sekian lama sampai akhirnya bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Ya, ke Persia gitu ya, ke Babel. Nah, 70 tahun kemudian, karena Tuhan berkata pembuangan selama 70 tahun. Nah 70 tahun kemudian bangsa Israel sebagian kembali ke Yerusalem. Tapi sebagian tinggal di Babel. Nah 100 atau 30 tahun kemudian, jadi kitab Ester ini kejadiannya adalah 100 tahun setelah orang mengalami pembuangan. Jadi sebagian di tahun ke-70 mereka kembali ke Yerusalem. 30 tahun kemudian disitulah cerita Ester terjadi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Babel, ya, yang tidak kembali ke Yerusalem. Itulah Ester dan Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ditulis di kitab Ester. Nah itu adalah background ceritanya. Fakta menarik dari kitab Ester yang tadi yang pertama, tidak pernah dimention Tuhan dari awal sampai akhir. Dan ada banyak kebetulan-kebetulan itu yang bukan kebetulan sebenarnya. Tiba-tiba orang Mordekai bisa mendengar kesekongkolan orang gitu ya. Tiba-tiba raja nggak bisa tidur di hari di mana Mordekai itu mau digantung, kemudian tiba-tiba raja nggak bisa tidur, ternyata Mordekai bukannya digantung malah ditinggikan raja. Jadi kayak banyak sekali kebetulan yang nggak kebetulan dan juga banyak plot twistnya, saudara, banyak perubahan alur cerita yang mengejutkan dan membuat orang itu nggak diduga-duga. Hal yang sama saya khotbahkan hari ini adalah profetik bagi kita semua gitu ya. Tahun ini adalah tahun mukjizat dan tahun pergeseran. Setengah tahun ke belakang akan ada banyak pergeseran yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam bangsa ini. Dalam kehidupan banyak orang akan ada banyak pergeseran ilahi yang Tuhan akan lakukan. Di kitab Ester ada banyak pergeseran. Yang pertama, Wasti digeser diganti oleh Ester. Apalagi plot twistnya, Haman mau menghukum Mordekai malah disuruh menghormati gitu kan. Haman mau menggantung atau membunuh Mordekai, malah Haman yang mati di tempat di mana yang dia siapkan untuk membunuh Mordekai. Haman digeser diganti Mordekai. Orang Yahudi yang tadinya mau dibunuh secara massal berbalik malah bisa membunuh secara massal musuh yang mau menghancurkan mereka. Jadi luar biasa saudara. Di dalam semua plot twist ini ada sidik jari Tuhan. Kitab Ester dibagi menjadi empat bab gitu ya. Kalau saudara baca novel itu kira-kira 4 chapter gitu ya. Nah yang pertama tentang bagaimana Ratu Wasti digantikan oleh Ester. Bagaimana Ester itu kemudian dari nobody, dari nggak ada, bukan siapa-siapa, dari kecil nggak diterus gimana kehidupannya, tiba-tiba muncul begitu saja ketika Ratu Wasti digeser. Ya kan? Kemudian pasal 3-4 menceritakan bagaimana Haman yang tadinya nggak tahu siapa orang ini tiba-tiba muncul. Dan munculnya tuh langsung di atas gitu ya, diangkat. Dan karena dia orangnya sombong, merencanakan, karena marah sama satu orang, kesombongannya membuat dia merasa terhina kalau aku hanya berurusan dengan satu orang. Dia mau bunuh semua orang Yahudi. Kemudian pasal 5-7 menjelaskan bagaimana Ester mempertaruhkan semuanya di posisinya. Kita juga akan belajar nanti di ibadah berikutnya bagaimana seseorang yang ada dalam posisinya itu dia memakai posisinya untuk tujuan yang mulia. Pasal yang ke-8 sampai yang terakhir menjelaskan plot twist bagaimana orang Yahudi yang tadinya mau dibunuh malah bisa mempertahankan diri dan mengadakan pembalasan kepada musuh-musuhnya, bagaimana Mordekai diangkat menggantikan Haman dan sebagainya. Saudara,
Sekali lagi kitab ini sangat luar biasa dan Anda perlu membacanya, merenungkannya. Saya percaya ada banyak rema yang diberikan Tuhan bagi Anda. Kita mulai dulu di Ester pasal yang pertama, saudara ya. Ini cerita ketika seorang raja yang sangat besar, yang luar biasa. Raja ini memang raja yang tidak takut akan Tuhan, ya, namanya Ahasveros. Jadi ini adalah kerajaan yang bukan kerajaan Israel. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Saudara, kalau saudara baca di peta itu besar banget, saudara ya. Kalau sekarang kan negaranya India negara sendiri, nanti Eropa sendiri. Ini semuanya di bawah satu kerajaan yang dipimpin oleh Ahasveros. Dikatakan mungkin 127 negara mungkin sekarang ya, di bawah satu orang. Nah, pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaan di benteng Susan. Jadi Susan ini adalah ibu kota negaranya. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahnya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Kira-kira 6 bulan nih saudara ya. Saudara bisa bayangkan pesta orang Crazy Rich aja pesta gak ada sebulan saudara. Ini tuh pesta 6 bulan saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya tuh orang bisa minum anggur wine terbaik itu terserah sekenyang-kenyang mereka. Dan ini bukan cuma sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 7 hari gitu ya. Tapi ini 6 bulan saudara. Ayat yang kelima, setelah genap hari-hari itu, setelah 6 bulan itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari, masih enggak selesai gitu ya, masih tambah lagi 7 hari bagi seluruh rakyatnya yang terdapat dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana raja. Cerita ini mungkin seolah-olah buat apa ya ditunjukin gitu, tapi Tuhan itu lewat cerita Ester ini berkata bahwa mewakili dunia yang sekuler. Jadi kitab Ester ini bukan cerita tentang sesuatu yang sifatnya sangat rohani, orang Israel seperti Musa membawa orang Israel ke padang gurun yang diurusin cuma orang Israel gitu. Enggak. Ini ngomong sebuah dunia. Mungkin di situ ada politik, ada bisnis, ada semuanya. Ini mewakili dunia sekuler yang saudara bisa bayangkan luar biasa kaya dan betapa berkuasanya Raja Ahasveros ini. Menggambarkan di mana hari ini kita itu ada dan apa yang di sekeliling kita. Dan cerita Ester ini menjelaskan bahwa kita di dunia yang sekuler sekalipun, Tuhan itu bisa pakai anak-anak Tuhan dan menjadi misionaris di bidangnya. Ya, dijelaskan dulu latar belakangnya. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-10. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertahtalah Baginda kepada dia punya 7 orang sida-sida, Mehumam, Bista, Harbona, Habikta, Abikta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Saya juga penasaran ya, kayak apa ya, dikatakan sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Vasti menolak untuk menghadap, katakan menolak untuk menghadap. Jadi Ratu Vasti ini dipanggil sama pembesar-pembesarnya gitu ya, tapi dia
nggak mau gitu ya. Dia menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api murkanya. Oke. Ayat ini banyak penafsiran, banyak yang menceritakan, ada beberapa penafsiran yang berkata bahwa Ratu Wasti ini menolak karena dia nggak mau pamer fisik, karena ini tuh ngomong tentang sexual appeal. Jadi ngomong tentang bagaimana raja itu ingin memamerkan bukan cuma wajahnya, tapi juga tubuh sang wasi ratu ini yang juga istilahnya sangat menarik gitu ya. Nah, ada penafsiran yang berkata apa yang dilakukan Ratu Wasti ini sepertinya benar karena dia tidak mau istilahnya mengalami abuse oleh suaminya gitu ya, sang raja. Sehingga dia itu menolak permintaan sang raja. Tapi saya tanya saudara, kalau Anda, gak usah ngomong tentang suami istri dulu. Kalau Anda di dalam sebuah perusahaan gitu ya, Anda dipanggil, ini konteksnya dipanggil sama atasan. Terus Anda gak datang, kira-kira apa yang akan terjadi saudara ya. Makanya gak heran dijelaskan tadi bahwa raja ini tuh sangat berkuasa. Luar biasa besar daerahnya. Nah ketika Ratu Wasti itu menolak, sudah bisa bayangkan apa yang terjadi dan dijelaskanlah firman Tuhan, raja itu menjadi geram dan berapi-api murkanya, marah. Dia itu dipermalukan di depan semua pembesarnya, jangan lupa ini di depan semua rakyat. Bahkan kalau yang tadi 6 bulan yang pertama itu pesta dengan pembesarnya. Tapi 7 hari terakhir itu pesta dengan semua rakyatnya. Jadi penolakan Wasti ini mempermalukan raja di depan seluruh rakyatnya saudara ya. Cukup berani juga Ratu Wasti ini ya. Nah kemudian apa yang terjadi ketika raja marah, dia berapi-api karena kondisi raja waktu itu adalah lagi mabuk. Ingat, ketika pesta, raja minum dan semua rakyatnya juga sama. Raja minum dan orang yang sedang mabuk pasti nggak bisa mungkin 100% secara jernih. Ketika dia mengalami penolakan saudara, dia marah dengan luar biasa. Apa yang kita belajar dari sini? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, belajarlah untuk tahu dan menempatkan diri saudara. Walaupun raja itu adalah sesuatu yang Ratu Wasti itu tidak seharusnya dia merasa juga direndahkan. Kalau penafsiran itu benar, dia tetap harusnya datang. Harus datang menghargai otoritas dari suaminya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kalau Anda suami dan istri, kita harus tahu mana dan bagaimana kita itu menempatkan diri di dalam keluarga. Ya, walaupun misalnya saya itu diajari orang tua saya dan juga firman Tuhan berkata hormatilah suamimu gitu ya. Suami kasihilah istrimu. Saya diajari sejak masih muda bahwa kalau kamu sudah menikah ya kamu itu milik suamimu. Istilahnya se-ekstrim ya, walaupun ini enggak sampai ke sana, tapi istilah kasarnya itu kalaupun kamu mati di tangan suamimu. Saya membawa itu ketika saya masuk ke dalam sebuah pernikahan. Gitu ya, saya tahu saya harus submit kepada suami. Dan itu yang saya percaya yang membuat hari ini pernikahan kami baik-baik saja, kami bahagia satu sama lain. Suami saya juga belajar melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya juga belajar melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dimulai ketika kita itu tahu apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita menempatkan diri tentang siapa kita di dalam tatanan. Nah, Ratu Wasti ini dia menolak untuk menghadap dan yang dia hadapi itu bukan hanya suaminya, tapi dia lupa bahwa suaminya itu raja. Makanya ayat 15, raja bertanya kepada ketujuh orang sida-sida itu, apakah yang harus aku perbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukan titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukam di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja,
melainkan kepada semua pembesar dan segala bangsa yang ada di dalam daerah Raja Ahasveros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan di hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Saudara, bicara tentang tadi gitu ya, masih kita bicara tentang bagaimana seorang istri seharusnya menghormati suaminya. Dan bukan hanya itu, kita harus tahu posisi. Kalau Anda adalah pemimpin, di sini dikatakan kalau satu orang yang ada di atas itu miring sedikit, yang di bawah tuh miringnya banyak. Oleh sebab itu kita, apalagi Anda kalau adalah seorang pemimpin, hidup Anda dilihat orang. Kelakuan kita itu bisa jadi teladan, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan Wasti ini bukan sekedar dia nggak menghormati suaminya, nggak sekedar dia itu menolak menghadap, nggak sekedar dia itu ngomong nggak mau gitu ya. Tapi apa yang dilakukan itu bisa berdampak besar bagi seluruh daerah yang sangat besar pada waktu itu. Oleh sebab itu satu kelakuan, satu perbuatan itu bisa mengubah ratu yang dari atas tidak jadi ratu lagi alias jatuh ke bawah. Tapi percayalah, hal ini itu tidak mungkin terjadi waktu itu saja. Kejadian di sini mungkin kelihatannya kok nggak fair ya, satu kali kejadian kok bisa menghancurkan seseorang. Saudara percayalah, ini yang dicatat firman Tuhan cuma sedikit. Tapi cerita di balik semua itu pasti panjang. Orang nggak mungkin bisa seberani itu kalau tidak memulainya dari yang kecil sampai yang besar. Saudara ingat cerita Esau dan Yakub. Satu kali ketika Esau pulang dari berburu, dia itu lapar. Dan kemudian si Yakub membuat sup kacang merah. Kemudian Esau berkata, aku pengen dong sup kacang merah itu gitu ya. Kemudian Yakub berkata, tukar dulu hak kesulungan baru aku kasih kamu. Ya sudahlah, tak tukar nih demi sup kacang merah. Dia meremehkan hak kesulungan. Saya pernah tanya satu kali ke Pastor Philip, itu mengganggu saya karena saya pikir masa sih orang karena satu kejadian itu tiba-tiba kehilangan hal yang paling besar gitu ya di dalam kehidupannya, hanya ditukar oleh sesuatu yang remeh-temeh dan tiba-tiba hilang begitu saja. Saya berpikir masa sih orang bisa sebodoh itu gitu ya. Karena itu sangat mengganggu saya itu pernah satu kali tanya. Pastor Philip dengan bijaksana menjawab, itu tidak mungkin kejadian satu kali kemudian begitu saja. Karena sebelumnya pasti ada kejadian yang tidak tercatat oleh firman Tuhan. Bagaimana si Esau itu memang meremehkan hal-hal yang dia anggap penting. Dan dengan sengaja atau dengan semurah itu menukarkan dengan hal yang biasa saja. Dan si Yakub itu sudah mengamatinya. Makanya nggak mungkin kan tiba-tiba Yakub minta tukar hak kesulungan. Dia pasti sudah lihat, oke, ini itu hal yang dia inginkan. Yakub itu sudah lihat gimana caranya ya. Gimana caranya, dan dia melihat karakter kakaknya yang sembrono, yang ceroboh, yang tidak tahu bagaimana dia itu menjaga hal yang berharga. Sedangkan dari Yakub dia menginginkan apa yang dianggap remeh oleh si Esau. Sampailah ke sebuah peristiwa. Masa tiba-tiba, saudara coba berpikir, masa tiba-tiba Yakub itu minta tukarnya sama hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Masa tiba-tiba itu spontan muncul ketika Esau itu lapar, itu nggak mungkin spontan muncul. Itu pasti sudah dipikirkan berlama
Dan dia itu sudah melihat kelemahan-kelemahannya Esau. Bisa jadi sup kacang merah itu dibuat dengan sengaja dan dia bisa melihat Esau kapan pulang. Bisa jadi demikian. Ya, walaupun firman Tuhan tidak menjelaskan secara detail. Demikian juga ini, enggak mungkin tiba-tiba seorang ratu itu jatuh hanya karena satu kejadian ini. Pasti kejadian ini tuh seperti kairosnya gitu ya. Tiba-tiba one shot, tiba-tiba ratu itu jatuh. Tapi Ratu Wasti ini pasti punya karakter yang dibangun dengan tidak baik sehingga ketika ada satu kejadian semuanya runtuh. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita, Anda dan saya, Anda perlu melihat dalam kehidupan Anda. Karakter-karakter apa yang Anda perlu perbaiki. Jangan sampai ketika itu terus berkembang, sesuatu yang jahat, kalau tidak dibunuh itu pasti berkembang, percayalah saudara. Nah, ketika itu berkembang, tunggu waktu aja. Itu tiba-tiba dalam satu kejadian, habis sudah. Di dalam firman Tuhan di kitab Ester ini juga ada Haman. Orang yang tiba-tiba muncul gitu ya, menjadi orang nomor 2 setelah, orang nomor 1 setelah raja lah, berarti orang nomor 2 di dalam kerajaannya Ahasiveros ini. Dan sangat dihormati, pasti orang ini pintar, pasti orang ini luar biasa, karena gak mungkin tiba-tiba dia naik ke atas kalau dia gak pintar, kalau dia itu bukan orang yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Tapi orang ini punya karakter yang jahat, punya karakter yang sombongnya luar biasa. Sampai satu titik akhirnya dia bukan hanya diturunkan tapi tiba-tiba dia disulakan atau digantung atau dibunuh gitu ya. Dan digantikan oleh orang lain. Ada orang-orang yang digeser bukan karena sekedar satu kejadian tapi di balik kejadian itu ada hal-hal yang membuat orang itu akhirnya di satu titik kasih karunia dalam kehidupannya itu berhenti. Saudara, kalau kita itu masih dikasih karunia, kan Anda pernah nggak berpikir kenapa sih orang jahat itu ada di posisi tertentu? Kenapa ya? Kok orang ini tuh nggak benar gitu kan? Tapi kok ada di posisi tertentu yang seharusnya tidak boleh ada di sana. Ketika dia ada di sana, itulah tempat di mana Tuhan itu memberikan kasih karunia untuk dia itu bertobat. Bukankah Allah kita tuh Allah yang luar biasa yang memberikan waktu supaya orang itu bertobat? Tapi firman Tuhan itu tetap iya dan amin. Ada waktunya orang-orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan dan orang-orang yang merendahkan hati itu akan ditinggikan. Itu pasti akan ada waktunya. Hanya Tuhan itu memberikan waktu untuk orang itu bertobat. Tapi satu titik ketika orang itu diberikan waktu dan tidak menyadari bahwa itu adalah waktu yang berharga untuk dia itu bisa bertobat sungguh-sungguh. Satu titik. Orang ini akan digeser Tuhan, digantikan dengan orang yang Tuhan berkenan atasnya. Saul digantikan oleh Daud. Orang ini orang yang diangkat Tuhan sendiri. Tapi di dalam perjalanannya Saul melukai hati Tuhan, tapi dia tidak bertobat. Akhirnya Tuhan mengangkat seseorang yang lebih baik daripada Saul. Sama ayatnya, orang yang lebih baik daripada Wasti. Kita lanjut lagi ya ceritanya ya, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka raja Ahasiveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai. Raja Sida raja menjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka dan gadis yang terbaik oleh pemandangan raja baiklah ia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Jadi setelah Wasti enggak ada,
Raja berpikir, wah ini ada posisi yang kosong nih yang harus diganti. Kemudian diusulkanlah kepada raja, dibikin beauty contest saja raja. Singkat cerita, ada beauty contest di 127 daerah itu. Dikumpulkan anak-anak dara yang elok rupanya. Dan ketika kesempatan itu muncul, disitulah nama Ester mulai masuk. Ya saudara, apa yang kita pelajari di sini yang pertama, pergeseran itu bisa terjadi kapan saja. Jadilah orang yang siap. Ketika pergeseran itu terjadi, Ester siap untuk mengikuti. Ketika ada pintu yang terbuka, Ester itu masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian kita baca di Ester pasal yang kedua tetap. Tadi sudah ayat yang kelima gitu ya. Nah, ayat yang kelima sekarang, 5-8. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin yang diangkut dari salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel itu. Mordekai itu pengasuh Hadasa. Hadasa itu nama lain dari Ester ya. Anak saudara ayahnya sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Saudara, ini adalah kali pertama nama Ester mulai muncul ketika Wasti sudah digeser, tiba-tiba ada beauty contest. Sepertinya semuanya serba kebetulan bukan? Kalau saudara jadi Ester, masa ya kepikir kalau itu Tuhan? Seolah-olah itu serba, ini tuh sesuatu yang terjadi di dunia sekuler. Saudara, Ratu Wasti ada pejabat tinggi digeser, kemudian di situ tiba-tiba muncullah seseorang. Siapa sih Ester? Ester itu bukan siapa-siapa sebelumnya. Dia nggak pernah menang di beauty contest sebelumnya. Dia nggak pernah, bahkan firman Tuhan menjelaskan dia itu adalah seorang anak yatim piatu. Dan bukan cuma anak yatim piatu, dia ini adalah orang buangan. Bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan orang besar, bukan orang kaya gitu ya. Orang bisa menang beauty contest karena kekayaannya, bukan cuma karena kecantikannya. Tapi Ester ini bukan orang kaya, dia orang buangan, istilahnya orang jajahan lah. Orang yang bukan siapa-siapa. Tiba-tiba muncul dan dia masuk ke dalam, pasti melalui filter demi audisi lah ya. Kemudian masuklah dia di karantina. Siapa yang membuat Ester itu sampai masuk ke dalam karantina? Tidakkah Anda bisa melihat sidik jari Tuhan di sana? Orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba di dalam susunan kerajaan ada yang berganti. Siapa kandidatnya? Dicarilah dari semua orang. Kok ya Ester yang masuk? Orang yang pasti saya percaya rivalnya dia itu pasti cewek-cewek yang cantik-cantik, perempuan-perempuan yang sangat elok, yang mungkin anak pejabat, ya kan, orang kaya, mungkin artis terkenal, pasti saya percaya karena itu banyak sekali yang masuk ke dalam karantina. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Perhatikan, gadis ini sangat baik pada pemandangannya. Saya berpikir Ester ini sikapnya kayak apa ya baiknya. Kita tahu endingnya Ester jadi ratu. Seperti yang saya bilang tadi,
ending itu sebenarnya menjelaskan sebuah hasil dari proses. Ratu Wasti nggak tiba-tiba jatuh karena satu kejadian. Esther nggak tiba-tiba jadi ratu karena tiba-tiba raja memilih random. Nggak ada. Itu di dalam hidup ini tuh nggak ada yang terlalu random, saudara. Nggak ada yang random, nggak ada yang kebetulan, itu nggak ada. Semuanya itu pasti ada alasan, ada sebab dan akibat. Ada yang namanya hukum tabur dan tuai, itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan di Kejadian, sejak Nuh itu keluar dari bahtera, Tuhan bilang gak akan berhenti di dalam hidup ini, di dunia ini itu hujan dan panas, menabur dan menuai. Ratu Esther jadi raja karena kita bisa lihat, gak usah raja dulu deh, orang di sekitar kita ini loh, apakah mereka bisa melihat gak sih hidup kita itu jadi berkat? Sebelum Esther jadi ratu, jadi berkat buat raja, dia jadi berkat dulu buat Hegai. Ya, kemudian ayat 13, lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya. Jadi orang kalau menghadap raja kan dipanggil satu-satu. Orang itu harus memberi kepada gadis ini apa yang dia minta untuk menghadap raja. Ayat 15, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, perhatikan, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai. Bisa lihat ya karakternya Esther, dia itu orangnya nurut sama Mordekai, gak boleh kasih tahu kebangsaannya, dia gak gampang loh pasti, tapi dia bisa menjaga dan tetap taat kepada Mordekai. Ketika dia ketemu sama orang lain diberkati dulu. Orang lain merasakan sikapnya yang luar biasa sampai dia tuh mendapatkan kasih sayang, sampai dikasih pelayan yang terbaik. Kalau orangnya itu kayak Wasti, pasti gak dapat kayak gini. Kemudian ketika dia masuk menghadap raja, kalau gadis yang lain punya maunya sendiri, aku mau begini, aku mau begitu, tapi Esther dia bilang, aku nurut aja sama Hegai. Hegai itu pemimpinnya dia di balai perempuan. Apa yang kamu kasih ke aku, ya aku akan pakai itu, aku akan bawa itu. Dia tahu bahwa Hegai ini orang dalam. Si Esther ini nggak punya keinginan yang melampaui dirinya sendiri. Dia tahu siapa dia taat orangnya. Oleh sebab itu, pelajaran yang pertama, pergeseran itu bisa jadi kapan saja. Jadilah orang yang siap. Orang yang siap itu artinya apa? Saudara, bagaimana kita itu mempersiapkan diri dengan cara kita itu membangun karakter ilahi. Esther itu gak tiba-tiba jadi ratu, dia itu bangun karakternya ketika dia jadi yatim piatu, dia diangkat sama Mordekai gitu ya. Bagaimana dia submit sama Mordekai, bagaimana dia itu taat sama Mordekai. Kalau saudara baca di sepanjang kitab Esther, dia menghargai walaupun dia jadi ratu sekalipun, dia gak jadi kacang lupa kulitnya. Dia gak lupa sama Mordekai, dia tetap membangun hubungan, dia tetap menghargai Mordekai sebagai ayahnya walaupun dia itu sepupunya, tapi dia diangkat anak karena beda jenjang usia yang jauh. Saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri jadi orang yang siap ketika pergeseran itu terjadi? Saya berdoa Anda jadi orang yang siap untuk menggantikan orang-orang yang digeser itu. Dimulai dari ketika Anda mempersiapkan diri, siapkan karakter Anda. Jadi orang yang taat, jadi orang yang setia, jadi orang yang tulus. Esther ini orangnya tulus. Satu kali Mordekai menemukan sekongkolan gitu ya. Kemudian Esther membawa perkara itu ke hadapan raja. Dia gak pakai namanya, dia pakai namanya Mordekai. Kalau orang gak tulus dia pasti ambil nama. Kalau orang gak tulus dia pasti ambil jasa. Tapi Esther ini orangnya tulus, orangnya setia, orangnya taat. Dia gak tinggal di dalam kondisinya yang terpuruk sebagai orang buangan, sebagai yatim piatu. Saudara, kalau hari ini Anda masih tinggal di dalam trauma, belum move on di dalam masa lalu Anda, di dalam kondisi Anda dan Anda self pity party. Orang yang self pity party gak akan bisa dipakai Tuhan. Orang yang selalu mengasihani diri sendiri, orang yang aku kok begini, aku ini kondisiku buruk,
dan sebagainya. Orang seperti itu ketika ada kesempatan dibuka sama Tuhan, orang itu gak akan siap. Karena dia hanya fokus sama dirinya sendiri. Jadilah orang yang siap dengan cara orang yang membangun karakter ilahi. Jangan tinggal di dalam trauma dan masa lalu, move on saudara, move on. Lepaskan yang sudah lalu. Hargai yang ada sekarang, apa yang negatif izinkan Tuhan berperkara, lihatlah apa yang baik dan bersyukurlah. Saudara, jadilah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu kita tahu kok ujungnya itu diangkat Tuhan. Ya, latihlah diri Anda untuk taat. Salah satu karakter Esther yang bisa membuat dia menjadi ratu, salah satu karakternya adalah dia itu orang yang taat. Dia nggak berpikir ngambil keuntungan untuk pribadi, tapi dia follow up, maksudnya dia mengikuti Hegai, dia mengikuti Mordekai. Salah satu karakter yang kita harus miliki adalah kita taat sama Tuhan dan percaya kepada dia. Dia percaya ketika Mordekai suruh, kamu ikut kontes ini ya. Dia nggak bulet aja gitu ya dengan semua alasannya. Dia oke gitu ya, iya dia taat. Ketika dia ada di bawah Hegai, dia juga bukan orang yang sulit. Saudara pernah nggak punya orang yang sulit, diajak kerja sama sulit, disuruh ini nggak mau, disuruh itu menolak gitu ya. Jangan jadi orang yang sulit, jadilah orang yang taat. Sehingga Tuhan itu dengan mudah membawa kita, dengan mudah mengangkat kita. Kalau orang-orang di sekitar Anda melihat Anda sulit, ya Tuhan itu sebenarnya melihat hal yang sama. Makanya saya bilang tadi, sebelum Esther itu jadi ratu, Esther itu jadi orang yang bisa memberkati orang-orang sekelilingnya. Jangan jadi orang yang sulit, jadilah orang yang mudah bekerja sama. Kalau kita di bawah seseorang, jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang mudah diajak ke kiri, ke kanan gitu ya. Selama itu tidak melanggar firman Tuhan, jadilah orang yang latihlah diri Anda untuk taat. Ketaatan adalah melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan dan di waktunya Tuhan. Lakukan dengan caranya Tuhan, di waktu yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, latihlah diri Anda untuk taat. Yang ketiga, jangan jadi orang yang digeser Tuhan. Ingat, di atas manusia itu masih ada Tuhan. Jangan jadi orang yang digeser Tuhan. Siapa orang yang digeser Tuhan? Kalau saudara baca di kitab Esther, ada 3 macam orang yang digeser Tuhan. Yang pertama adalah orang yang memberontak. Orang yang tadi dikatakan Ratu Wasti itu menolak untuk menghadap. Orang ini punya sikap yang memberontak, punya sikap yang tidak mau taat. Satu titik dia digeser posisinya. Yang kedua, orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat itu orang yang punya agenda pribadi dan melawan apa yang sudah ditetapkan. Orang yang berkhianat, cerita di Esther pasal yang kedua, ada setelah Esther diangkat jadi ratu, ada orang yang berkhianat kepada raja. Dan orang itu akhirnya dilenyapkan, digeser sama Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang sombong. 3 tipe orang ini pasti digeser Tuhan. Saudara akan lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Di tahun ini ada 3 tipe orang ini. Posisi mereka akan digeser. Tapi pertanyaannya, siapkah Anda untuk diangkat Tuhan tinggi? Tapi kalau Anda adalah salah satu dari 3 tipe orang ini, bertobatlah sungguh-sungguh, jangan jadi orang yang digeser Tuhan. Karena Tuhan itu rumusnya simpel saudara, Tuhan kita itu enggak rumit. Siapa yang bilang Tuhan kita itu sulit dimengerti? Tuhan kita itu sangat simpel. Pokoknya apa yang kita tabur kita akan tuai. Orang yang sombong pasti jatuh, orang yang rendah hati pasti diangkat. Itu rumus 1 + 1 sama dengan 2. Jadi kalau Anda mau hasilnya, kerjakan sebabnya. Tapi kalau Anda nggak mau hasilnya yang buruk, jangan lakukan apa yang bisa sampai ke sana. Sebenarnya sesimpel itu hidup ini dengan Tuhan. Anda lakukan apa yang Tuhan suruh, ketaatan Anda itu pasti akan menghasilkan perkara yang baik dalam kehidupan Anda. Tapi kalau kita memberontak, pemberontakan kita pun pasti akan menghasilkan sesuatu di ujungnya. Kalau hari ini Anda menyadari bahwa ada perkara-perkara yang Anda perlu ubah dalam kehidupanmu, di tempat di mana engkau berada, di posisimu hari ini,
bertobatlah sungguh-sungguh supaya kita nggak jadi orang yang digeser Tuhan. Ada Wasti, ada Haman, gitu ya, orang-orang yang digeser Tuhan. Ada orang yang bersekongkol, mereka adalah tentara dalam gitu ya, dari raja, digeser sama Tuhan. Dan di situ muncul orang-orang yang diangkat Tuhan. Saudara, jadilah orang yang diangkat Tuhan karena Tuhan menemukan Anda adalah orang-orang yang membangun karakter ilahi, belajar untuk taat, dan jadi orang yang terus rendah hati. Di ibadah berikutnya saya akan ngomong lebih banyak tentang kesombongan. Saudara, orang yang sombong itu pasti akan salah langkah. Oleh sebab itu butuh sebuah kesengajaan. Orang itu rendah hati gak mungkin karena tiba-tiba. Orang itu rendah hati itu harus sengaja. Orang sombong itu Anda gak perlu sengaja sombong. Kita manusia memang itu nature-nya sombong. Tapi kalau kita nggak sengaja mengubah, ya kita akan terus jalan yang salah. Oleh sebab itu, bangunlah karakter ilahi supaya pada waktunya Tuhan angkat Anda tinggi. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pagi hari ini mari minta sama Tuhan untuk Tuhan singkapkan hal-hal di dalam hati kita yang kita perlu perbaiki, apa yang kita perlu bertobat. Tuhan, hari ini kalau ada hal yang kita itu perlu bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan menyia-nyiakan waktu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang siap diangkat tinggi. Ada posisi-posisi yang Anda gak pernah bayangkan sebelumnya akan Anda dapati, akan Anda masuk ke sana. Kalau Anda menyiapkan diri dan hati Anda benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, Anda siap untuk diangkat tinggi. Akan ada posisi-posisi tertentu yang Anda gak sangka Anda akan bisa memasukinya. Tapi kalau kita gak bertobat, akan ada hal-hal yang kita nggak sangka juga bisa terjadi dan kita bisa digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu di poin yang ketiga saya tetap harus tulis, jangan sampai kita jadi orang yang digeser Tuhan, tapi jadilah orang yang siap diangkat tinggi karena pergeseran itu pasti terjadi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini.